Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasi Noviana Disha, NIM 1801653, mahasiswa dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sesi Jumat pukul 7 sampai 8.40. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Pengertian tata adalah suatu peraturan harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan diperlukan oleh organisasi. Proses administrasi tata usaha. 1. Proses tata persuratan. A. Jenis surat. Dibedakan atas 14 surat: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. B. Sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat: kilat, segera, dan biasa. C. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. D. Kode surat. Kode jabatan, kode unit, kode perihal. E. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. F. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat. G. Prosedur pengurusan surat. Penerima surat, pengirim surat, pencetak surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. 2. Proses tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dan penataan arsip, dan peminjaman arsip. 3. Proses tata ruang sekolah. Menurut Dr. Andes Deling, G mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, tata ruang sekolah atau kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. 1. Azas-azas tata ruang sekolah atau kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas itu semestinya harus saling melengkapi agar terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat azas tersebut adalah: A. Azas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini dimaksudkan adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. B. Azas rangkaian kerja.
Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya, karena pengaturan meja yang sudah pas dan teratur. C. Azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya. D. Azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Bentuk-bentuk tata ruang kantor atau sekolah. A. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. B. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis tertentu. B. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. C. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. D. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. E. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena DO. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadis siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran, dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali lagi sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. 2. Pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahkan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya, nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikan. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberi petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah.